3, 2, 1. Radio on Point, Fun Day with Radik on Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, balik lagi di Zona Kampus kali ini. Gimana kabarnya? Semoga Sobat Radik selalu dalam keadaan sehat. Nah Sobat Radik, kali ini di Zona Kampus kita punya topik yang seru banget. Apalagi buat kamu nih yang suka sama dunia teknologi dan inovasi. Karena kali ini kita bakalan ngobrolin tentang Malaysia Technology Expo 2024 atau biasa disebut dengan MTI 2024. Nah, kali ini Citra tuh nggak sendirian Sobat Radik, karena ada narasumber Zona Kampus, yaitu Kak Hengkim Ahmada Fose, seorang mahasiswa yang lagi aktif banget ngikutin perkembangan teknologi dan tahu banyak soal MTE 2024. Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak Hengkim, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Kak Citra. Oke, kesibukannya selain berkuliah nih mungkin Kak Hengkim apakah ada sibuk di organisasi atau yang lain mungkin? Ya, kecuali pekerjaan itu juga ada sebagai ketua umum organisasi mahasiswa di FIK, dan juga masih mengembangkan inovasi terbaru untuk persiapan lomba Oktober insya Allah. Oke, jadi nanti di Oktober ada lomba lagi nih. Iya. Nah, Kak Hengkim, sebelum kita masuk ke topik utama, boleh dong kenalan dulu, karena kan ini mungkin Sobat Radik belum kenal ya sama Kak Hengkim. Mungkin kuliah di prodi apa begitu, terus angkatan berapa gitu Kak Hengkim. Ya, saya Hengkim Ahmada Fose, saya angkatan 2023 dari program studi ilmu keperawatan. Oke, ilmu keperawatan. Nah, bicara tentang Malaysia Technology Expo 2024 nih, itu awalnya gimana sih Kak? Kok Kak Hengkim ini bisa tertarik sama MTE ini? Awalnya itu dikarenakan di IG Innova itu ada selembaran pengumuman mengenai Malaysia Technology Expo tahun 2024. Okay. Setelah itu kami dari tim juga ternyata mendapatkan ide inovasi terbaru terkait tentang masalah stunting yang pada tahun 2024 itu masih tinggi-tingginya. Nah, jadi kami mengembangkan suatu inovasi tapi berupa aplikasi. Aplikasi. Iya, betul. Aplikasi mengenai perekaman stunting dan mencegahnya, begitu. Ya, jadi kan di Indonesia itu aslinya sudah ada aplikasinya. Tetapi kami ini lebih spesifikkan ke stunting dan juga wasting atau gizi buruknya. Oh, gizi buruk. Iya, betul. Oke. Itu aplikasinya itu memang dari awal tercipta sebuah inovasi seperti itu, memang dari awal banget nih Kak membuat gitu. Benar-benar semuanya dari awal begitu ya? Iya, betul, dari awal. Dan nama aplikasinya sendiri namanya StandGuard. 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 Ya. Oke, itu sudah bisa, benar-benar sudah bisa digunakan begitu ya? Itu masih prototipe lebih. Oh, ya. Oke. Untuk mengikutinya apakah sudah lama atau baru-baru ini sih Kak itu, atau 2024 itu ya? Iya, baru first time itu tahun 2024. Oh, first time. Oke, Sobat Radik, itu tadi ya sedikit tentang MTE, bagaimana awal mulanya dan apakah sudah lama mengikutinya. Terus selanjutnya Citra mau puterin lagu dulu buat Sobat Radik sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Citra mau puterin lagu dari Budi Doremi yang berjudul Tolong. So check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih ditemenin sama Citra dan tentunya sama narasumber kita kali ini.
Nah tadi kan udah ngebahas di bagian segmen 1 nih Sobat Radi, gimana awal mulanya sih kalau bisa tertarik sama MTE, terus apakah sudah lama mengikutinya gitu ya. Nah kita lanjut nih ke bahasan MTE yang selanjutnya. Jadi sebenarnya nih MTE itu apa sih Kak, dan bisa nggak sih kayak semua mahasiswa itu apakah harus dari jurusan tertentu ataukah apa begitu Kak untuk mengikuti MTE? Ya baik, MTE sendiri itu kan singkatan dari Malaysia Technology Expo, dan itu bekerjasama dengan Innova. Innova itu Indonesian Invention and Innovation Promotion Association. Jadi seperti inovasi begitu yang bergerak untuk memajukan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, jadi MTE ini setiap tahunnya ada dan tidak terkecuali ya, untuk SD pun bisa, SD, SMP, SMA maupun mahasiswa itu ada, dan itu ada kategorinya sendiri. Kebetulan yang kemarin itu saya mengikuti yang Asian Youth Innovation begitu. Untuk yang bawahnya sendiri itu aja lagi jadinya begitu. Jadi tuh MTE ini tuh benar-benar dari tingkat SD sampai mahasiswa sampai kuliah. Betul. Begitu. Yes. Dan itu pun dari masing-masing tingkat ini ada kategorinya sendiri begitu ya. Jadi disesuaikan dengan tingkatannya juga. Betul. Oke. Kalau di tahun 2024 lalu yang Kak Hengkim ini mengikuti, apakah ada tema khusus yang diangkat atau mungkin itu fokusnya ke teknologi bagian apa begitu? Tidak ada tema khusus ya. Untuk teman-teman yang mau memfokuskan ke teknologi bisa, soalnya kategorinya itu banyak. Dan kebetulan yang kemarin saya ikuti itu yang kategori ICT, Information, Communication, and Technology gitu. Jadi saat kita punya sebuah inovasi itu sebenarnya apapun bisa diangkat begitu ya Kak? Betul sekali. Lalu untuk format acaranya itu Kak, apakah itu offline, online, atau bentuk format kegiatan yang lain? Ya, untuk format acaranya sendiri itu untuk pendaftaran otomatis online ya, soalnya emang di Malaysia. Dan untuk acaranya langsung itu hybrid. Dulu pernah ditawarin jikalau tidak bisa untuk datang langsung ke stage-nya yang di Kuala Lumpur, bisa pakai online saja gitu. Tetapi karena kami tim saya itu bisa jadi offline, jadi hybrid online atau offline bisa. Kalau untuk pesertanya sendiri sih Kak, itu apakah terbuka untuk mahasiswa aja nih, atau mungkin memang bisa untuk yang sebuah ke profesional atau bentuk penelitian begitu? Ke semua mahasiswa bisa. Bisa ya? Bisa ke semua mahasiswa, dan juga tidak terkecuali tadi itu ya, dari SD, SMP, SMA begitu. Yang penting inovasinya ada sendiri begitu. Jadi pada kegiatan MTE 2024 yang lalu, Kak Hengkim ini benar-benar bisa terlibat secara langsung gitu ya? Ya, dalam kegiatan ini, benar-benar dari awal kegiatan sampai selesainya begitu ya Kak? Iya, betul. Saat melihat acara tersebut gitu Kak, ada nggak sih menurut Kak Hengkim itu inovasi yang menurut Kak Hengkim itu keren banget, atau mungkin unik, nyeleneh, atau yang lain tapi tetap solutif gitu saat melihat mungkin inovasi-inovasi dari mereka-mereka yang lain begitu? Oh iya, kebetulan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, yang mengirimkan ada 3 tim, dan satu timnya ini menurut saya unik karena ada sign language. Jadi kita memberikan seperti bahasa isyarat tangannya, berarti langsung mendapatkan arti. Oh ini namanya I love you, seperti kayak gitu. Nah itu menurut aku keren sih. Dan juga ada yang dari Taiwan sepertinya. Itu inovasinya mengenai aplikasi, tetapi itu sudah seperti AI. Nah, tapi kan dulu itu AI masih belum booming ya. Tapi sepertinya pas saat itu mereka itu sudah selangkah lebih maju dari kita, intinya gitu. Soalnya Taiwan ya. Gitu. Iya. Mungkin orang-orang kalau mendengarkan Taiwan itu ya kalau untuk teknologinya memang lebih maju ya dari kita begitu. Kalau dari sisi Kak Hengkim sendiri nih, apa sih yang
bisa Kak Hengkim dapatkan atau Kak Hengkim pelajari setelah tahu dan mengikuti MTE 2024 yang lalu? Oke, yang pertama itu saya mendapatkan cara berpikir kritis ya, karena itu kan inovasi baru, jadi mengembangkannya itu tidak hanya sebentar tetapi kan lama, jadi perlu kerja keras juga. Dan juga untuk yang kedua itu bisa memperlancar bahasa Inggris juga, soalnya di sana itu presentasi di boothnya itu dengan juri yang internasional juga, jadi perlu menggunakan bahasa Inggris juga. Dan yang ketiga itu mendapatkan relasi juga dari teman-teman yang ada di sana. Kan yang mengikuti itu bukan cuma Indonesia saja, tetapi Betul. 13 negara. Salah satunya Malaysia. Dan kemarin mendapatkan teman dari Malaysia, dari University Malaysia Sabah. Begitu. Nah, itu yang saya pelajarin dan yang saya dapatkan saat mengikuti MTE. Ya, dan itu juga baru pertama kali ya Kak? Iya, betul. Pertama kali mendapatkan pengalaman yang ini benar-benar bisa membangun relasi juga. Betul begitu sekali. Ya. Aku sempat penasaran nih Kak, tadi kan Kak Hengkim kan bilang dari UMS itu ada 3 tim. Apakah 3 tim, kalau Kak Hengkim ini kan dari prodi keperawatan, apakah semuanya itu dari keperawatan atau dari prodi yang lain juga? Dari prodi lain, tim saya itu sendiri dari Teknik Informatika Internasional itu 2 orang, dan untuk mahasiswa keperawatannya 2 orang, dan mahasiswa profesi nurse 1 orang. Ya, dan juga dari tim yang satunya itu ada dari farmasi, ada dari teknik informatika juga, dan ada yang dari teknik sipil begitu. Oke, jadi ini bukan hanya dari keperawatan ya ternyata. Betul. Jadi memang dari beberapa prodi yang lain yang memang mau bergabung dalam tim ini Ya, begitu. betul. Oke. Sebelum lanjut ke segmen berikutnya nih, mungkin boleh deh Citra puterin lagu buat Sobat Radik dulu. Lagunya dari Ziva Magnolia dengan judul Cukup. So check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Halo Sobat Radik, masih ditemenin Citra di sini. Tentunya masih bareng Kak Hengkim, narasumber kita kali ini. Oke Sobat Radik, setelah kita tadi membicarakan tentang apa itu KMTE, terus bagaimana sih KMTE itu bisa terlaksanakan, terus apa dari tujuannya KMTE itu begitu ya. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Kita mau nanya ini Kak Hengkim, apakah dari kelompoknya Kak Hengkim saat di KMTE itu berhasil mendapatkan penghargaan atau juara begitu Kak? Baik, alhamdulillah alhamdulillah tim saya sendiri itu mendapatkan gold medal dan diploma special award. Oke, Ya. gold medal dan Special award. special award-nya. Oke. Bentuknya dari gold medal dan special award-nya nih mungkin boleh ditunjukkan ke Sobat Radik. Mungkin Sobat Radik penasaran nih seperti apa sih penghargaan dari KMTE 2024 begitu. Mungkin boleh ini ya, biar Sobat Radik semuanya tahu. Ya. Ternyata seperti ini Sobat Radik penghargaannya. Dan juga special awardnya. Special award-nya dan gold medalnya. Kalau untuk penghargaan yang lain mungkin seperti sertifikat begitu tetap ada ya Kak? Tetap ya? ada. Tetap ada, oke. Gold medal dan special award ini didapatkan setelah menjadi berhasil Iya. menjuarai. Iya betul, setelah menjuarai. Jadi penjurian terlebih dahulu dalam 1 hari, setelah itu besoknya langsung pengumuman. Oke. Mungkin ke segmen yang terakhir nih ya, kesan dan pesan deh, karena ini kita udah melalui banyak segmen ya. Dari awal tadi kita udah nanyain seputar MTE 2024, terus gimana sih bisa masuk ke MTE 2024 begitu ya. Kan kita nggak kerasa banget ya, kita udah ngobrolin panjang soal MTE 2024 tadi ya Kak Hengkim. Ya. Nah sebelum kita tutup, aku pengen tahu gimana sih kesan dari Kak Hengkim sendiri
selama mengikuti keseluruhan tentang acara MTE 2024 itu? Oke, kesan saya sendiri culture shock ya, karena masih first time mengikuti kejuaraan perlombaan internasional ya. Jadi persiapannya lebih proper banget ya, dari 3 bulanan, sepertinya 4 bulanan lah, itu persiapan banget. Itu lama ya Kak, ya, untuk mempersiapkan sebuah kompetisi seperti ini. Oke. Persiapannya itu belum pendaftaran, masih persiapan, makanya itu. Dari persiapan sampai pendaftaran itu lama juga waktunya, jadi memang harus benar-benar mampu gitu ya Kak. Betul. Mungkin ada nggak Kak pesan yang pengen Kak Hengkim sampaikan buat teman-teman mahasiswa ya, atau pendengar kita Sobat Radik nih semuanya yang tertarik di dunia inovasi teknologi. Nah, siapa tahu kan bisa memberikan semangat juga kepada teman-teman Sobat Radik semuanya. Baik, pesan saya sendiri, jika teman-teman ada yang mengikuti atau mau mengikuti perlombaan seperti itu dan bingung cara membaginya, ada pesan dari dosen saya sendiri itu seperti ini: jangan salahkan waktu yang singkat, tapi salahkan dirimu yang terlambat. Dan jangan salahkan hidup yang berat, tapi salahkan dirimu yang tidak tepat. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau banyak kegiatannya itu bisa dibagi waktunya. Jangan menyalahkan kegiatan yang banyak. Dan teman-teman yang tertarik di dunia inovasi, silahkan berpikir kritis. Apapun di dunia ini tidak ada habisnya. Jadi apapun bisa jadikan inovasi. Apalagi teknologi sekarang yang sudah maju. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti acara seperti ini, cari dulu informasi terkait lombanya dan persiapkan secara matang. Itu jauh-jauh bulan, bahkan jauh-jauh hari. Seperti itu. Oke, itu ya Sobat Radik semuanya, pesan dari Kak Hengkim gitu ya. Ini bisa menjadi motivasi semuanya, bisa menjadi motivasi untuk semuanya, untuk Sobat Radik, untuk teman-teman mahasiswa begitu. Jadi boleh banget semuanya itu bisa menjadi inovasi ya Kak ya untuk kita, apalagi untuk bidang teknologi pasti itu banyak banget sebuah inovasi yang mungkin bisa kita temukan dan kita bisa ikut kompetisi seperti MTE yang Kak Hengkim ikuti begitu. Oke, thank you Kak Hengkim udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Udah sharing session gitu ya, udah sharing-sharing pengalamannya Kak Hengkim yang mengikuti MTE 2024 kemarin. Terus sudah menunjukkan penghargaannya nih, gold medal dan special award-nya gitu. Nah, buat Sobat Radik semuanya, makasih juga ya udah stay dari awal sampai akhir. Terus buat Sobat Radik jangan lupa follow podcast Zona Kampus gitu ya, dan tunggu episode-episode Zona Kampus selanjutnya, karena di program Zona Kampus kita tuh bakalan bahas banyak banget topik-topik menarik lainnya, tentunya bareng narasumber-narasumber kece gitu ya. Sampai ketemu lagi Sobat Radik. Akhir kata Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.